Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ya kali ini kita akan bahas hari keempat IPO WBSA. Bang, kemarin kok nggak bikin? Kemarin nggak sempet guys. Kemarin nggak sempet saya. Gue bikinnya hari ini guys. Oke, saya pribadi masih hold teman-teman untuk si WBSA ya. WBSA udah ARB 2 kali tapi mode FCA ya. Jadi ARB-nya pengurangannya sedikit nih, masih ya 20% kayak gitu. Masih aman sih sebenarnya karena kita udah profit 800% ya waktu itu ya. Cuman kelong-kelong dikit lah. Nah, apakah ini masih oke kayak gitu ya? Dan saya itu punya prinsip teman-teman ya. Saya nggak ngejual saham waktu FCA teman-teman. Jadi saya masih hold guys ya. Saya masih hold teman-teman ya. Saya nggak akan ngejual barang waktu FCA. Nanti baru kalau di open FCA baru kita pikir jual lah. Nah, coba kita akan lihat teman-teman ya, gimana perform dari FCA kemarin teman-teman. Kalau kita lihat sekilas ya, ini untuk transaksi dari FCA kemarin itu dia kecil guys ya, sedikit ya, nampung nggak ada mungkin ya. Yang nampung nggak ada, jadi yang jual juga nggak ada, dan UE-nya harusnya nggak akan bisa keluar waktu FCA teman-teman ya. Karena FCA kan susah kan ngejualnya, nggak ada bid offer kayak gitu, nggak kelihatan UE-nya punya banyak barang. Kalau misalnya underwriter mau jualan di FCA guys ya, itu bidnya teman-teman ini nggak akan 600.000, juta-jutaan ini guys isinya kalau UE-nya mau masang di sini. Nah, ini berarti bukan underwriter yang pasang kayak gitu teman-teman. Oke ya, kita akan coba lihat teman-teman ya, gimana potensi BSA ke depannya nih di minggu depan kayak gitu ya. Tapi sebelum itu, bagi teman semua yang pengen join ikutin pelatihan swing pendek STS ya, hanya untuk 10 orang aja dan kebetulan masih ada seatnya bagi teman semua yang pengen belajar swing. Ini khusus buat pekerja ya, misalnya kalian itu pebisnis, pengusaha, karyawan gitu atau PNS gitu ya, yang punya pekerjaan di luaran sana pas jam bursa gitu ya. Nah, teman bisa ngikutin metode ini, jadi bisa tetap dapat profit di saham pakai metode swing. Nah, jadi kita akan fokusnya di saham-saham yang berfundamental bagus ya, saham-saham berfundamental bagus, terus dia lagi diskon teman-teman. Nah, fundamental bagus lagi diskon, dia akan munculin datanya teman-teman. Nah, ini guys ya, ini adalah bonusnya yaitu rumus menghitung harga wajar kayak gitu ya. Dan tentu aja intinya adalah teman-teman akan dapat rumus saham untuk swing. Jadi saham yang fundamental bagus lagi di bawah dan dia lagi diskon, nah itu akan muncul di screeningnya. Contoh misalnya nih guys ya. Nah, BTN pernah muncul di 875. Nah, sekarang udah harganya berapa tuh? Jadi saat BTN tuh drop gitu ya di harga terbawah, terus dia mau naik, itu akan muncul di sinyalnya guys, kayak gitu, seperti ini teman-teman ya, namanya tuh Sugiono. Langsung chat aja guys kalau pengen tanya-tanya dan pengen belajar, kontak ada di situ teman-teman ya, hanya untuk 10 orang doang. Oke ya, kita akan lihat WBSA kemarin hari keempat teman-teman. Gatel hidung gua. Oke, kita lihat di sini ya, kemarin ini di pasar reguler, kita lihat negonya dulu teman-teman. Pasar nego masih ada CP di kisaran 1000. Kalau kemarin kita lihat ya, sama kemarin. Nah, berarti memang mereka ambil di 1000 guys. 1000 ya. Ini CP ngambil di 1500 ya. Udah minus si CP guys. Si CP udah minus nih teman-teman. MG itu guys ya. Sebenarnya MG itu di pasar nego itu ngambil di 1600 teman-teman, lihat di sini. Nah, MG yang bukan UE ya. MG yang bukan UE dia ngambil di sini teman-teman. 1600, bayangin aja tuh. Kita lihat dari tanggal 1 nggak ada ya, tanggal 1 MG net sell kemarin memang di waktu di hari pertama tuh ya sama TP ya. Tapi kalau kita lihat dari sini teman-teman, MG itu sebenarnya AVG-nya 1600 teman-teman. CP di 1500 kayak gitu. Dan MG ini belum bisa jual semua ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini di pasar regulernya teman-teman. Nah, di pasar reguler di sini MG ngejual di 1560. Nah, kalau kita lihat di negonya rugi guys ya. Rugi nih MG nih. Ya kayaknya nggak akan lah dibiarin rugi terus kayak gitu teman-teman. Nah, di sini MG ngejual ya di sini guys waktu itu di tanggal 7. Nih guys ya, tanggal 7. Kita lihat di sini. Oh, di tanggal 6 ya. Nah, ini MG di tanggal 6 ngejual di 1570. Sebenarnya dia negonya di 1600 teman-teman ya. Berarti dia rugi dikit ya. Nah, kita lihat di sini untuk hari ini. Hari ini MG jual tipis-tipis, AO nih ngejual, guys. Di sini yang nampung Excel, DR, XC, teman-teman. Nah, XC ini sebenarnya kemarin ngejual ya, terus dia masuk lagi. Dan ini belum kelihatan teman-teman UE-nya tuh jualan. Kalau menurutku guys ya, ini UE MG yang sell, ini kemungkinan MG yang dapat kemarin tuh di pasar-pasar reguler, pasar nego gitu setelah IPO, teman-teman.
Itu belum nih guys ya, harusnya sih belum ini teman-teman, UE-nya belum sell ini teman-teman ya. Jadi masih ada kemungkinan buat naik. Nah, coba kita lihat di RLCO kemarin ya. Yang kemarin, kalau RLCO kemarin itu waktu FCA dia terus naik dan dia ada goncangan di apa namanya hari setelah open FCA dia baru goncang, tapi dia masih naik terus dan di sini suspend lama. Nah, di sini guys. Nah, ini kan titik. Nah, nanti kemungkinan ya kalau analisa saya guys, analisa saya nanti kalau misalnya WBSA ini dibuka itu malah bisa naik kemungkinan teman-teman. Nah, nanti malah bisa bikin candle seperti ini. Lihat di sini guys. Nah, seperti ini. Nah, WBSA harusnya bisa bikin candle seperti ini. Nanti kalau udah open FCA itu harusnya malah bisa naik nih untuk si sahamnya. Kenapa? Karena underwriter-nya itu belum bisa jualan waktu FCA teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kalian oh bang gue mau TP aja ya boleh lah TP kan udah cuan 700% kayak gitu ya udah cukup sebenarnya. Cuman kalau kalian misalnya pengen uji nyali ya, pengen istilahnya itu apa namanya mempertaruhkan profit. Saya ngomong mempertaruhkan profit ya, bukan mempertaruhkan modal. Beda kalau orang judi itu mempertaruhkan modal. Beda ya kalau orang judi itu modal kita dipertaruhkan des. Tapi kalau kita kan di WBSA mempertaruhkan profit guys. Profitnya guys ya yang kita itu kalau toh hilang ya modalnya kan masih ada karena kita average-nya 168. Jadi masih aman-aman ya sebenarnya teman-teman ya. Dan kalau feeling saya nih teman-teman ya, feeling saya nih WBSA nih mungkin bakal ke 2000-an guys. Nantinya ya setelah open FCA tentunya. Sekarang memang lagi suram nih, wah ARB gitu ya. Nah, tapi nanti setelah FCA seharusnya bisa lah ke hampir 2000 kayak gitu. Apakah bener bener atau enggak kita buktikan nanti teman-teman. Ini hanya analisa aja, disclaimer on teman-teman ya. Ini bukan ajakan jual atau ajakan beli kayak gitu ya. Dan ini hanya istilahnya itu ya berdasarkan feeling dan pengalamannya sih guys ya. Semoga aja nanti bisa tembus 2000 setelah FCA tentunya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.